Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah karya dari Afrian 015. Penulis tersebut adalah menceritakan tentang pengalaman pribadinya mengekos di suatu daerah di ibu kota negara ini. Seperti apa kisah serunya? Cari tahu selengkapnya di video ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, biasa, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Di sini, aku masuk ke sebuah kampus swasta ternama di provinsi itu. Kampusku berada di pinggir jalan tersebut. Saat itu, aku bersama kakakku mencari tempat kos di daerah dekat kampus. Tapi sayangnya, ongkos yang diperlukan untuk sewa kos di dekat kampus merogoh kocek yang lumayan menguras isi dompet. Akhirnya, kakakku menyarankan untuk menyewa kos di mana dulu kakakku pernah ngekos di sana. Ya, walaupun jarak dari kos itu sampai ke kampus memerlukan waktu 5-10 menit untuk sampai, kupikir gak masalah. Langsung, aku dan kakakku mengendarai motor mulai berangkat ke alamat kos tersebut. Setelah beberapa menit kami berjalan, akhirnya kita sampai di lokasi kos yang dulu pernah tinggal. Nah ini Yan, dulu Mas pernah ngekos di sini. Orang enak, gak neko-neko, baik pokoknya. Sambil menghentikan motor dan beranjak turun dari motor. Wah Mas, dah kalau ini bukannya malah tambah mahal. Uang kos-kosannya tingkat gini, pasti mahal. Sambil ku amati keadaan rumah itu. Alah wis tenang aja. Dulu Mas juga ngira bakal mahal, tapi ternyata enggak kok, standar aja. Paling per tahun cuma 1,2 juta. Sambil berjalan masuk dan mengetuk pintu. Ya memang waktu itu harga segitu sangatlah murah dengan fasilitas sudah termasuk listrik dan air. Aku dan kakakku menunggu orang yang keluar dari dalam rumah kos. Enggak membutuhkan waktu lama, kemudian keluarlah seorang cewek dari dalam rumah kos itu. Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya? Kakakku sambil menjulurkan tangan untuk salaman. Baik Mas. Kelihatannya Mbak ini masih agak bingung. Paling pasti ya Mbak, ini aku Bono. Dulu pernah ngekos di sini. Waktu itu Mbak Dera masih SMA mungkin. Sekarang pasti udah kuliah ya Mbak? Ya, nama cewek itu Dera, anak ibu kos nomor 2. Walah, iyo, pangling aku Mas. Tapi perasaan pernah lihat. Walah pantesan, monggo Mas, masuk-masuk. Mbak Dera menyuruh kami masuk ke rumah. Setelah masuk, kakakku menjelaskan kalau dia sedang mencari untuk aku, adiknya, mencari kos-kosan maksudnya. Kemudian Mbak Dera mengajak kami untuk berkeliling melihat kamar kos yang masih tersedia. Kos di sini berjumlah 12 kamar, 2 kamar mandi, posisinya 5 kamar, dan 1 kamar mandi di lantai bawah. Kemudian 7 kamar dan 1 kamar mandi di lantai 2. Oh iya, posisi rumah menghadap ke arah timur, dengan di samping kanan rumah ada 1 rumah yang cukup luas dan jarang ditinggali. Dan di samping kiri ada rumah sekaligus tempat penjual makan yang kami sebut burjonan. Untuk kamar bawah sudah terisi semua, makanya kita langsung diarahkan ke lantai 2. Di sana sudah ada 1 kamar yang ditempati, tepatnya pas di tengah-tengah. Dan di situ Mbak Dera mempersilahkan untuk memilih kira-kira mana yang menurutku nyaman untuk dipakai. Monggo Yan, langsung aja dilihat dulu kamar mana yang kiranya cocok buatmu. Iya Mbak, saya pilih dulu. Kayaknya semuanya nyaman dipakai. Aku melihat satu persatu kamar yang masih kosong itu. Aku memasuki salah satu kamar di samping kanan kamar yang sudah ada yang pakai itu. Di dalam, aku melihat ada sebuah lukisan yang menurut aku kuno. Dan lukisan itu adalah lukisan seseorang yang kalau diperhatikan, ada aura yang sedikit membuat bulu kuduku berdiri saat melihatnya. Walau kondisi kamar serasa nyaman, tapi aku tetap merasa ada yang aneh dengan kamar itu. Sehingga aku memutuskan untuk tidak menempati kamar itu dan aku pikir untuk langsung keluar dari kamar itu. Aku mulai keliling lagi. Kali ini aku memasuki kamar di sebelah kiri kamar yang sudah ada penghuninya itu. Kondisi kamar cukup luas dibandingkan dengan kamar-kamar yang lain. Untuk akses turun pun enak, soalnya tangga untuk turun tepat di depan kamar ini.
Dan dari sekian banyak kamar, hanya kamar ini saja yang memiliki 2 jendela, yang satu di depan berjejer dengan pintu masuk kamar dan satunya berada di sisi belakang. Tanpa pikir panjang, aku langsung memutuskan untuk memilih kamar itu untuk disewa. Udah mas, aku pilih kamar ini aja buat disewa, soalnya enak dan kayaknya nyaman buat ditinggali. Ya wes mbak, adikku milih kamar iki. Biayane sewa berapa ya? Oh yang itu. Wong ini yang mau nyewa adiknya Mas Bono, ya tak kasih murah aja mas. Kalau sama orang biasa aku kasih 1,7. Kalau sama Mas Bono ya 1,3 aja mas. Wong dulu Mas Bono juga pernah di sini toh. Nah di sini kita langsung deal dan kita langsung mau pamit pulang dan buat besok bawa barang-barang untuk diletakkan di kos. Dan kita langsung pamit pulang. Posisi kita masih di lantai 2, tapi setelah aku membalikkan badan dan mulai melangkah turun, samar-samar aku melihat ada sesuatu masuk dan berjalan di sampingku. Sesosok makhluk berwarna abu-abu, tidak terlalu tinggi, tapi gerakannya lumayan cepat. Jadinya aku hanya bisa melihatnya sekejap, tapi belum jelas wujud apa itu. Aku cuek aja dengan apa yang barusan lewat. Lanjut kita jalan keluar. Dari bawah kita bisa melihat ke atas dan melihat kamar-kamar yang ada di atas. Iseng aku lihat ke atas buat melihat kamarku nanti yang akan menjadi tempat istirahat selama aku di kota ini. Waktu aku melihat ke atas, aku gak ngelihat ada cewek berambut panjang dengan pakaian santai. Wajahnya cantik. Hanya saja dia seperti orang sakit dengan wajah sedikit pucat. Sosok cewek itu tersenyum kepadaku. Duh, siapa tuh? Tadi kan gak ada siapa-siapa di atas. Kok jadi ada cewek di atas? Pikirku dalam hati. Oh iya, di sini aku udah gak bisa ngerasain itu hantu atau bukan. Soalnya kepalaku yang biasanya terasa pusing jika akan menemui hal seperti itu udah tidak terasa lagi sejak akhir ujian SMK waktu itu. Entah karena konslet kebanyakan mikir atau gimana, aku juga kurang tahu. Aku cuek saja dengan sosok cewek di lantai 2 itu, dan aku tetap berjalan keluar untuk pulang. Dan di jalan aku menanyakan hal pada kakakku. Mas, Mbak Dera tuh punya adik perempuan ya? Ayo gak ada, Mbak Dera itu cuma 2 bersaudara. Satu kakak yang udah nikah dan Mbak Dera itu anak kedua, alias terakhir. Lah, terus siapa cewek tadi itu? Ah biarlah, paling teman Mbak Dera, pikirku dalam hati. Tapi di perjalanan aku merasa jadi bimbang. Gimana kalau itu bukan orang? Dan gimana kalau itu beneran dan dia mau ganggu aku terus di sana? Sempat terpikir buat membatalkan ngekos di sana, tapi mau gimana lagi? Kita terlanjur udah deal dan kita juga udah membayar uang kosnya. Jadi kalau mau diminta lagi yang jelas nggak enak, apalagi Mas Bono udah kenal akrab dengan pemiliknya. Akhirnya aku nggak kehilangan akal buat nyari teman kos. Dan ternyata ada satu teman kosku yang mencari kos dan aku ajak dia buat ngekos di sana. Dan syukurnya dia mau buat ngekos di sana. Aman, batinku. Ada teman yang bisa aku minta tolong kalau benar akan terjadi sesuatu di sana. Dan dia aku kirimi alamat buat dia ke sana dan melihat kamarnya. Keesokan harinya, dia memberi kabar kalau dia jadi ngekos di sana dan posisi kamarnya tepat di samping kamarku. Ah, lega rasanya kalau ada temen. Dan 2 hari kemudian aku mulai menempati kamar itu. Dan temanku yang ngekos di sebelah aku kayaknya sore hari baru dia sampai di kos-kosan. Karena hari waktu itu terasa panas, jam menunjukkan pukul 1 siang. Aku putuskan buat mandi karena merasa gerah. Ya maklum aja, daerahku dulu itu di pegunungan, jadi mungkin tubuh ini merasa kaget dan belum terbiasa. Suasana membuat tubuhku penuh keringat. Aku langsung berjalan menuju kamar mandi dan langsung aku melaksanakan kegiatan mandi. Sesuai dugaanku kemarin, pasti akan ada gangguan di sini. Waktu aku mandi, tiba-tiba saat masih keramas, aku merasakan ada hal yang tubuhku merasakan ada sesuatu yang menyentuh lembut bagian punggungku. Bukan tangan, bukan juga suatu benda keras, seperti ada yang rontok dan jatuh dari atas mengenai punggungku. Seketika tubuhku merasa merinding dan dibarengi dengan rasa dingin yang membuat menggigil badan ini. Yang jelas bukan dingin karena air, tapi dikarenakan suasana kamar mandi yang tiba-tiba berubah. Dibarengi dengan adanya hembusan angin kecil yang entah dari mana masuk ke kamar mandi. Karena merasa ada yang gak beres, langsung aku percepat proses mandiku. Kubilas rambut dan badanku. Setelah semua bersih, aku lap seluruh tubuhku menggunakan handuk.
Setelah semua kering dan badan udah tertutup handuk, aku langsung membuka pintu kamar mandi untuk menuju ke kamarku. Tapi sebelum keluar dari kamar mandi, aku merasakan ada yang aneh. Aku menjumpai ada beberapa helai rambut yang menggumpal di saluran pembuangan air kamar mandi. Aku yakin, waktu aku masuk kamar mandi dan hendak mandi, aku tidak melihat adanya gumpalan rambut di saluran pembuangan itu. Langsung aja aku pungut gumpalan rambut itu dan membuangnya di tempat sampah. Soalnya takutnya akan mengembat air yang akan keluar. Tapi ada yang aneh dengan rambut itu yang lumayan panjang. Sedangkan ini kan kos hanya ditinggali oleh anak-anak cowok. Dan Mbak Dera sendiri kamar mandinya terpisah dengan anak kos. Dia memakai kamar mandi rumah utama. Entah kenapa bulu kuduk ini mulai berdiri sendiri. Karena merasa aneh dan janggal dengan rambut siapa ini, aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin Mbak Dera tadi menggunakan kamar mandi ini. Tanpa pikir lama langsung kubuang rambut itu dan aku langsung masuk ke kamarku untuk ganti baju. Selesai berganti baju, aku memutuskan untuk tidur sebentar melepas lelah. Selesai memindahkan barang yang aku bawa dari rumah. Aku merebahkan tubuhku di atas kasur kapung yang aku tata di atas lantai. Tak perlu waktu lama untuk aku tertidur. Dengan rasa capek yang kurasakan, aku mulai tertidur di atas kasur. Entah mengapa aku masih ingat jelas mimpi yang aku dapatkan saat istirahat. Di dalam mimpi, aku bertemu dengan seorang cewek berparas manis sedang duduk di depan kamar kosku. Entah kenapa baru beberapa jam aku menempati kos itu, aku sudah bermimpi tentang kamar kosku. Di dalam mimpi, aku melihat sosok cewek itu dari dalam kos. Di sana aku beranjak mendekati cewek itu. Sedikit demi sedikit aku mulai dapat melihat paras cewek manis itu dengan jelas. Seorang cewek berparas manis berwajah cewek Cina atau Jepang, cantik, putih mulus, dan dilihat dari wajahnya, dia adalah seorang gadis yang polos dan kalem. Ku dekati dia dan mulai aku membuka obrolan. "Sore Mbak, lagi nungguin siapa?" Ucapku membuka pembicaraan. Mas, enggak kok, cuma duduk aja sambil nikmatin sore hari," jawabnya sambil tersenyum. Sungguh terlihat cantik cewek ini. Saat tersenyum di samping itu dia juga menggunakan pakaian seperti dress atau apalah itu berwarna pink yang membuatnya bertambah kelihatan anggun. "Oh gitu Mbak, Mbak adanya Mbak Dera ya?" Dia hanya tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. "Loh, lah terus kok bisa ada di sini?" tanyaku heran. Ya emang aku tinggal di sini kok Mas." Sambil tersenyum manis dia menjawab. "Lah, katanya bukan adiknya Mbak Dera, tapi kok tinggal di sini?" "Nanti kamu akan tahu kok Mas." Mas, udah saatnya sholat asar Mas, sana sholat dulu aja." "Iya bentar lagi ya Mbak." Aku ini masih heran, kok Mbak itu bukan adiknya Mbak Dera tapi kok tinggal di sini? Aku jadi bingung Mbak. "Ini belum saatnya Mas, nanti kalau sudah saatnya akan kuberitahu." "Sudah sana Mas, Mas Rian sholat dulu aja." Aku mengiyakan perintah cewek itu untuk mengerjakan sholat. Tapi ada yang janggal saat itu. Tapi baru aku sadari saat aku sudah terbangun. Dan akhirnya aku pun terbangun dari tidurku. Saat aku melihat jam, ternyata benar apa yang dikatakan cewek tadi di mimpi. Kalau sekarang adalah saatnya untuk sholat asar. Tapi aku masih kepikiran dengan mimpi tadi. Masih ada sesuatu yang janggal dari mimpi tadi. Aku merasa seperti pernah melihat cewek tadi yang berlari di mimpi. Sambil berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu, aku tetap memikirkan, di mana aku pernah melihat cewek itu. Sambil berwudhu, aku tetap memikirkan cewek itu. Cewek manis yang aku temu di mimpi sangat membuatku kepikiran. Soalnya sudah tidak asing lagi bagiku melihat wajahnya. Selesai berwudu, aku kembali berjalan menuju kamar dan di samping kamarku sudah datang temanku yang akan ngekos di samping kamarku. Oh iya, temanku ini bernama Bimo, asal dari daerah tersebut. Bim, baru datang. Tak kira nggak jadi datang sekarang kamu, Bim. Nadaku lega, karena ada temen yang bisa nemenin kalau ada apa-apa. Iyo Yan. Ya besok Senin kan udah mulai kuliah toh. Makanya sekarang aku udah mulai kesini sambil bawa barang. Oh alah, yo. Tak kira masih libur. Masih pengen liburan soalnya, Bim. Yowes, aku tak sholat dulu ya. Nanti tak bantuin nata kamarmu. Oh yowes, santai wae. Kono sholat sik. Langsung aku berjalan masuk ke kamarku sambil tetap memikirkan sosok cewek di mimpi itu. Suasana kamar terasa panas. Mungkin aku belum terbiasa di kamar ini, pikirku. Aku menjalankan sholat asar seperti biasa. Karena kondisi kamar yang terasa panas, keringat mulai menetes saat aku menjalankan sholat. Sampai di rakaat ketiga, tiba-tiba seperti ada yang memelukku dari belakang. Dan saat itu juga kamar yang tadinya terasa panas
seketika berubah menjadi sejuk dan nyaman. Aku tetap menjalankan kewajibanku untuk sholat, dan rasa pelukan itu serasa sudah menyatu dengan tubuhku, sehingga aku merasa biasa seperti tidak akan ada apapun yang memelukku, karena memang sebenarnya tidak ada siapapun yang memelukku. Akhirnya selesailah aku menjalankan kewajibanku, dan saat itu juga aku baru ingat tentang siapa cewek yang ada di mimpiku itu. Ya, wajah cewek yang aku temui di mimpi sama persis dengan wajah cewek yang aku lihat waktu aku pertama kali datang ke kos ini. Dan aku lihat ada cewek di lantai 2 menatapku sambil tersenyum dan dengan wajah pucat. Seketika badan jadi merinding, dan saat itu juga aku merasa ada seseorang yang melepaskan pelukannya dariku. Yang tadinya sudah tidak aku rasakan, rasa pelukan itu kini terasa lagi saat ada sesuatu melepaskannya. Secara tiba-tiba juga ruangan kembali terasa panas dan gerah. Langsung aku keluar kamar, bukan karena takut, tapi karena sudah ada janji sama Bimo buat bantu menata kamarnya. Bim, sini, aku bantuin natanya. Walah Yan, hampir selesai kok ini. Tapi bolehlah bantu aku ngangkat meja ini buat dipindah ke sana tuh. Sekitar setengah jam, aku membantu Bimo buat nata kamarnya. Dan akhirnya selesai. Jam juga sudah menunjukkan pukul 5.30 sore, dan kita berencana buat nyari makan di sekitaran kos. Yan, cari makan yuk, hampir waktu makan nih. Iya yuk, aku juga udah ngerasa lapar nih. Mau cari di mana enaknya? Di belakang kos aja yuk, di daerah sana. Di sana kan banyak pilihan makanan. Oh ya udah yuk, langsung jalan. Aku tinggal jalan aja, pakaian udah siap. Kamu ganti dulu sana, tak tunggu di parkiran yo. Yo wes, tak ganti pakaian dulu. Jangan ninggal yo. Langsung aku memasuki kamarku untuk berganti pakaian. Masih terasa suhu kamar yang panas, walau hari sudah mulai petang. Selesai aku berganti pakaian, aku langsung turun ke bawah buat nyusulin Bimo. Aku berjalan menuruni tangga. Di situ kembali aku melihat sekelebat bayangan abu-abu. Kali ini disertai wangi bunga yang menenangkan hati. Tidak kuhiraukan bahwa wangi itu berasal dari mana. Aku turun tangga sambil menikmati bau wangi yang menenangkan itu. Setelah sampai bawah seperti awal aku ke kos itu, aku pasti sempatkan melihat ke atas. Kali ini untuk memastikan apakah pintu kamarku sudah tertutup atau belum. Dan saat aku melihat ke atas, kembali sosok cewek itu kembali menampakkan wujudnya. Dia masih tetap melihat ke arahku sambil tersenyum manis melihatku. Sambil merinding aku mempercepat jalanku dan memalingkan wajahku dari pandangan ke cewek itu. Aduh, emang kayaknya gak beres nih kos. Pantas harganya murah. Setelah sampai di parkiran, aku sama sekali gak menceritakan hal tadi yang kualami sama Bimo. Takutnya dia malah gak jadi kos di sini, kan tambah parah kondisinya. Dan langsunglah kita pergi buat cari makan malam di daerah belakang kos. Gimana perasaan teman-teman nih kalau ngekos di daerah orang, terus di kos itu ditemenin sama dia? Berani gak? Kalau saya sih pikir-pikir dulu. Oke, cari tahu ya di bagian apa yang lebih serunya lagi. Masih ada kelanjutannya, masih panjang. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian ya, yang udah nyeritain pengalaman pribadinya yang horor di Kaskus itu. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Makasih teman-teman.